Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Fransiskus Trisakti Haryadi dan Bapak Galuh Adi Insani selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kelas B serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Elsa Klinta Andira. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah seminar yang berjudul Estimasi Nilai Heritabilitas Berat Sapi dan Berat 1 Tahun pada Sapi Bali di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumsi daging masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian sapi Bali sebagai sapi lokal Indonesia yang persebarannya banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Sapi Bali dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui perbaikan mutu genetik yang dilakukan dengan cara seleksi melalui perhitungan parameter genetik, salah satunya adalah heritabilitas. Estimasi nilai heritabilitas berat sapi dan berat 1 tahun yang tinggi akan dapat dijadikan sebagai acuan seleksi bibit unggul. Kemudian penelitian dilakukan di BPTU HPT Bali sebagai wilayah sumber bibit sapi Bali yang ada di Indonesia. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai heritabilitas berat sapi dan berat 1 tahun sapi Bali di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Bali. Manfaat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi estimasi nilai heritabilitas pada sapi Bali di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Bali, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan seleksi yang nantinya akan didapatkan bibit unggul. Tinjauan pustaka. Yang pertama, sapi Bali merupakan bangsa sapi asli Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Guntoro pada tahun 2002. Kemudian keunggulan sapi Bali, yaitu memiliki efisiensi reproduksi yang tinggi dan presentase karkas yang tinggi, yaitu bisa mencapai 57%. Hal ini dikemukakan oleh Susilawati tahun 2017. Karakteristik sapi Bali menurut Virkar et al. Tahun 2002, yaitu bentuk tubuh seperti banteng liar, warna lutut ke bawah dan pantat putih. Terdapat garis hitam di sepanjang punggung dan warna rambut merah bata pada betina, serta hitam pada jantan dewasa. Pada dasarnya, warna rambut dari sapi Bali ini adalah coklat menuju merah bata. Namun pada saat sapi menjadi dewasa, khususnya pada jantan, warna rambut akan berubah menjadi coklat kehitaman. Hal ini erat kaitannya dengan hormon testosteron yang banyak ditemukan pada kelamin jantan. Kemudian berat sapi berkorelasi positif dan tinggi dengan berat 1 tahun. Hal ini dikemukakan oleh Warwick et al. Tahun 1989. Heritabilitas atau angka pewarisan merupakan proporsi dari ragam genetik terhadap ragam fenotip. Hal ini dikemukakan oleh Harjo Subroto tahun 1994. Landasan teori. Yang pertama, sapi Bali merupakan sapi lokal Indonesia. Persebaran sapi Bali ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kemudian, daya adaptasi yang tinggi terhadap iklim tropis akan memudahkan pembudidayaan sapi Bali ini. Perbaikan mutu genetik sapi Bali dilakukan dengan cara seleksi dan perhitungan parameter genetik, salah satunya adalah heritabilitas, sebagai langkah awal untuk mendapatkan bibit unggul. Kemudian, estimasi nilai heritabilitas berat sapi dan berat 1 tahun diharapkan memiliki nilai yang positif dan tinggi, sehingga akan berdampak kepada berat-berat selanjutnya, dan didapatkan sapi Bali dengan berat potong tinggi. Sapi Bali dengan berat potong tinggi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia. Hipotesis,
Estimasi nilai heritabilitas berat sapi dan berat 1 tahun pada sapi Bali memiliki nilai positif, sedang sampai dengan tinggi. Materi dan metode. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari hingga Maret tahun 2021. Penelitian bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Bali. Adapun catatan data dari 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, berupa berat lahir, berat sapi, berat 1 tahun, data tanggal lahir, dan data tanggal sapi. Metode yang dilakukan, yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian perhitungan faktor koreksi, dilanjutkan dengan perhitungan standarisasi, dan yang terakhir adalah perhitungan heritabilitas. Metode perhitungan heritabilitas yang digunakan adalah saudara tiri sebapak. Dan data akan ditulis dalam bentuk tabel seperti di bawah. Analisis data. Data dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Apabila signifikan, maka dilakukan uji lanjutan, yaitu Duncan's New Multiple Range Test. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada presentasi kali ini. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.